Oke, sudah saya lempar. Oke. Tidak bisa co-host ya. Lempar balik, tak share screen. Oke, kalian udah presensi ya? Jadi kita bisa langsung mulai ya. Jangan lupa presensi di ikhlas. Oke. Oke, bisa kelihatan? Oke. Sebentar, sorry. Yes. Hari ini kita akan mulai coba encoding, tapi kalau di sini saya akan menggunakannya adalah apa namanya, VS Code ya. Saya akan menggunakan VS Code. Kalian bisa gunakan yang lain kalau kalian mau, bebas. Oke, hari ini topik kita adalah tentang variabel. Variabel, ekspresi, statement pada Python. Bab yang kedua ya, variabel, expression, dan statement. Oke, alat dan bahan terkoneksi ke internet, kalian bisa download package-nya Python, kemudian mampu menggunakan Windows, oke, Python-nya sudah terinstall, saya menggunakan editor apapun. Oke. Nah, value dan type. Value itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Value dan type, ada yang bisa bantu saya? Ya, dari namanya sih sebenarnya value adalah nilainya, type itu adalah tipe datanya, tipe yang berbeda kalau di sini ya. Beberapa tipe yang berbeda, misalnya untuk nilai bisa berupa integer atau string, kayak gitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk tipe data itu ada banyak ya. Di sini sudah, waktu Tkom sudah dapat coding kayak gini belum ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Terus terang agak bingung sih memulainya, tapi oke, saya akan ikutin modulnya dulu aja. Berarti harusnya kalian sudah ngerti ya, paling tidak variabel, kemudian tipe data, itu sudah paling tidak tahu bahwa ada seperti itu ya. Oke, jadi ini lebih ke arah review harusnya. Oke, untuk mencoba value dan type, di sini ada beberapa source code kita bisa cobain. Misalkan print. Ini kemarin sintak untuk melakukan print. Ketika saya lakukan print 4, kemudian saya jalankan, hasilnya adalah 4, angka 4. Berarti di sini tipe datanya nanti dia adalah integer. Kemudian kalau kita cobain print 10.123, berarti ini dibacanya kan 10,1234 ya, supaya nggak dikira ribuan. Oke, kemudian saya jalankan, itu sebenarnya hasilnya adalah 10 titik sekian. Nah, itu dia tipe datanya nanti adalah apa namanya, float atau double. Kemudian print, kita bisa ngeprint untuk string menggunakan tanda petik. Print bisa juga menggunakan petik 2 seperti ini. Oke, itu adalah string. Kalau cuma satu huruf pun juga bisa. Ya, nggak masalah. Kemudian kita bisa ngeprint juga yang namanya boolean. Seperti ini. Oke. Oh, sorry, T-nya besar ya. Oke, gitu. Oke, kemudian perintah print juga bekerja untuk value selain string seperti integer, bilangan bulat, kemudian float untuk bilangan pecah, karakter untuk huruf, atau boolean untuk benar salah. Nah, true false. Untuk mencobanya kita dapat menggunakan perintah Python untuk menjalankan interpreter. Setiap value yang pasti memiliki tipe untuk mengetahui tipe data tersebut. Jadi kita bisa menggunakan sintak. Ini saya hapus. Print type x, di mana x di sini adalah saya bisa define angka 5. Sorry. Saya kebiasaan bahasa pemrograman lain. Jadi masih pakai. Oke. Nah, di sini
kelasnya adalah integer, berarti dia tipe datanya adalah integer. Kalau misalkan saya kasih seperti ini, berarti dia tipe datanya adalah float. Oke. Kemudian kalau saya beri seperti ini, str atau tipe data string. Oke. Kemudian kalau di sini dia menunjukkan 1 plus 2J. Dia merupakan tipe data kompleks. Oke. Kemudian tanda koma antara 3 kelompok digit. Oke. Ketika menggunakan bilangan bulat, beberapa model penulisan menggunakan tanda koma, sepertinya uang ya. Misalnya pada penulisan 1.1000 lagi, titik 000, titik 000. Dalam Python akan dianggap sebagai bilangan bulat. Jadi munculnya hanya seperti ini saja. Ya, 1, kemudian koma, itu ini dianggap 0, kemudian ini dianggap 0 lagi. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Python akan menganggap ini adalah 3 bilangan yang dikirimkan ke perintah print. Ini. Ini kalau saya jalankan, munculnya adalah 1, 0, 0. Nah, kenapa begitu? Prinsipnya sebenarnya sama dengan yang ini. Kemarin kita sempat nyobain seperti ini. Jadi dia munculin angka 1 atau 1. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah string, kemudian ini adalah yang kedua, value yang kedua. Seperti itu. Oke. Kemudian variabel. Variabel sudah disinggung sedikit. Jadi pada prinsipnya kita bisa menyimpan value ke dalam sebuah variabel. Kemudian nanti itu kita bisa operasikan. Kalau di minggu lalu kita gunakan untuk menghitung ya, pada prinsipnya. Oke, kemudian ini variabel pertama, variabel pesan. Namanya variabel adalah pesan, isinya adalah string. Kemudian variabel kedua, namanya n, isinya adalah 17. Kemudian variabel ketiga, pi, 3,14 isinya, value-nya. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau di print, basically tadi saya sudah sempat menunjukkan print n, munculnya adalah 13, print IPK 3,29. Seperti ini. Print P ya, 3,14 mungkin. Oke. Kemudian ada beberapa aturan dalam membuat sebuah variabel. Yang pertama di sini boleh diawali, nama variabel itu boleh diawali dengan huruf atau garis bawah. Contohnya nama, kemudian underscore nama, kemudian namaku, kita bisa menggunakan kapital. Biasanya akan berguna ketika kita buat variabel yang sifatnya seperti nama depan. Ini nama belakang. Sebastian. Seperti itu. Oke. Kemudian di tengah-tengah kita juga bisa menggunakan nama tengah seperti ini. Underscore kita bisa letakkan juga di tengah. Tidak punya. Kemudian aturan yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah, atau angka. Underscore nama, kemudian nama underscore tengah, N2, nilai 1, IPK semester 3, IPK semester 4, ini boleh. Ya. Kemudian karakter pada nama variabel bersifat sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil akan dibedakan. Seperti ini, nama depan. Ini nama depan Sebastian. Kemudian saya print nama depan
nama seperti itu. Jadi dua ini dianggap sebagai variabel yang berbeda. Ya. Kemudian yang keempat, aturan terakhir, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di Python, seperti if untuk percabangan, while, for, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keyword-keyword sendiri ada and, as, assert, dan lain sebagainya ini itu tidak boleh kita gunakan untuk nama variabel. Lain kalau misalkan kita underscore n, itu setahu saya boleh. Kita coba. Print n underscore n. Kayak gini boleh. Tetapi kalau hanya n sama dengan, sepertinya tidak boleh. Oh, syntax error. Oke. Harus dihafal nggak, Pak? Kayaknya sih tidak ada soal yang akan menanyakan seperti ini sih. Cuman nanti lama-kelamaan kalian akan hafal sih. Gitu ya, nggak apa-apa. Jadi sambil nyobain, kalau mungkin kita bisa perhatikan, warnanya kan kalau di VS Code, saya nggak tahu ya, editor kalian yang editor yang kalian pakai apa. Tetapi kalau saya kan di sini menggunakan VS Code, untuk VS Code sendiri dia N ini sudah diberi warna yang berbeda, berarti dia merupakan karakter, merupakan kata-kata khusus, keyword-keyword penting. Seperti kalau misalkan saya taruh del, dia juga warnanya berubah. Kalau saya kasih true, dia juga berubah. Berarti ini adalah kata-kata yang khusus. Kayak gitu. Oke. Oke, ini contohnya. Ini adalah statement di mana kita mendefinisikan nama itu variabel nama, isinya adalah agung sejagat. Kemudian kalau kita print, tadi kita sudah tunjukkan. Kemudian, oke. Di Python, khususnya ya, di Python dan beberapa bahasa pemrograman lain, itu kita bisa, apa namanya ya, sifatnya loosely coupling, di mana aturannya kita bisa ganti-ganti tipe datanya, gitu. Tidak hanya Python, seperti JavaScript itu bisa, kemudian PHP itu bisa. Jadi ketika kita sudah memiliki umur, kemudian saya punya 20, kemudian saya print, umur, kemudian saya jalankan. Umur, oke. 20, kemudian kelasnya adalah integer. Oke. Kemudian saya bisa ganti umur sama dengan soto. Kemudian saya bisa print lagi. Ini boleh. Dia memungkinkan untuk kita mengganti tipe data di tengah berjalannya program. Ya, gitu. Oke. Kemudian kalian singgung sedikit, concat atau menyambungkan dua buah kata, kita bisa menggunakan dua buah string, itu kita bisa menggunakan tanda plus seperti ini. Itu artinya concat. Ya. Ini kalau kita print, nanti munculnya adalah Joko spasi Widodo, variabel nama. Kemudian kalau yang ini backslash n, itu adalah apa ya Pak? Kata-katanya apa ya? Sintak ya? Sintak untuk new line, seperti itu. Ada beberapa, saya sendiri juga nggak terlalu hafal, tapi oke, kita go through aja dulu. Nanti lama-lama akan terbiasa. Oh ya, untuk sintak sendiri, terus terang saya untuk Python tidak terlalu menguasai, tetapi it's okay, karena Alpro kan fokusnya adalah algoritmanya ya. Bahasa pemrograman yang saya kuasai adalah kayak Java, OOP, kemudian Flutter, dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti waktu memberikan contoh, saya sering salah ketik, ada titik koma di belakangnya, seperti itu harap dimaklumi. Karena Python salah satu bahasa baru yang saya pelajari. Jadi nggak terbiasa. Ya.
Oke, kemudian oke. Ini hanya menunjukkan semua yang tadi kita sudah bahas. Seperti itu. Kemudian statement. Statement di sini kalau di bahasa pemrograman lain itu statement diakhiri dengan yang namanya titik koma. Tetapi kalau di Python dia tidak ada titik komanya, tetapi hanya satu baris seperti ini saja. Ini adalah satu statement. Ini adalah satu statement. Seperti itu. Oke. Ada statement yang melakukan input, ada statement yang melakukan proses, ada statement yang melakukan output. Nanti yang input saya akan bahas di bawah. Kemudian ini yang saya tunjukkan dulu adalah statement yang melakukan proses, di mana dia tidak akan melakukan printing, tidak memberikan output. Sedangkan kalau yang ini adalah statement yang melakukan printing, memberikan output. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Terlalu cepat? Masih bisa mengikuti? Masih, Pak. Aman, Mbak. Masih aman ya. Oke. Kemudian operator dan operan. Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau logika maupun logika. Nilai yang padanya dilakukan operasi disebut sebagai operan. Oke, misalkan adalah 2 plus 3. Di sini tanda plus adalah operator penjumlahan. Ya. 2 dan 3 itu adalah operannya. Oke. Secara umum, operator yang akan sering kita gunakan itu adalah plus, minus, kemudian kali, kemudian bagi, kemudian pemangkatan. Pemangkatan di bintang-bintang ya. 2 kali bintang. Seperti itu. Oke, ini adalah operator yang akan sering kita gunakan. Ada operator lain? Ada. Modulus atau sisa hasil bagi. Nanti di bawah ada di bagian modul bawah. Oke, kemudian oke. Oke, kita nyobain. Saya misalkan di sini memiliki X sama dengan 1, Y sama dengan 2, print X plus munculnya 3. Kalau misalkan saya lakukan ke semua operan, plus minus kali bagi dan kali pangkat, hasilnya seperti ini. Operator plus keluarnya X plus Y-nya 3, kemudian operator minus keluarnya min 1, 2, 0,5, 1, dan seterusnya. Oke. Kita juga bisa lakukan yang seperti ini. Jadi ketika kita melakukan print, kita bisa langsung X min Y. Keluarnya adalah min 1. Jadi di tengah perintah fungsi print, kita bisa lakukan yang namanya operasi. Oke, kemudian ada yang namanya kurung untuk perhitungan ya. Misalkan Z sama dengan 2 kali X plus 1 plus Y. Oke, kita bisa utamakan yang ini. Kemudian kalau kita print, hasilnya adalah 6. Ini akan berbeda ketika kita lakukan ini. Hasilnya adalah 4. Seperti itu. Ya, ini prinsipnya matematika, biasa, basic. Oke. Kemudian expression di sini merupakan representasi dari nilai dan dapat terdiri dari gabungan antara values, variabel, dan operator. Oke. Values dengan sendirinya dapat dianggap sebagai expression dan juga variabel. Oke. Secara umum semuanya dapat disebut sebagai expression. Oke, ini basically teori-teorinya.
Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah masalah urutan operasi. Kalau tadi saya sudah tunjukkan ya, ini X not defined, sorry. Ini print Z 6 dan 4 hasilnya berbeda. Kenapa? Karena urutannya dianggap berbeda. Sama seperti matematika biasa, ketika kita memberikan tanda kurung, dia akan diutamakan. Parentesis, parentesi. Atau tanda kurung itu dia akan diutamakan. Di mana akan di-running pertama kali, dihitung pertama kali. Kemudian eksponensial atau pangkat itu adalah merupakan prioritas berikutnya. Sesudah tanda kurung. Setelah itu baru perkalian pembagian. Setelah itu baru plus minus. Seperti itu. Ya, saya rasa nggak terlalu sulit, masih bisa diikuti. Kemudian mungkin yang perlu kita perhatikan lagi ada ini, ada yang namanya quotient sama sisa hasil bagi atau modulus. Ya, kalau diperhatikan di situ kita bisa memiliki Q sama dengan 7/3 ring Q. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian kalau di sini 10, hasilnya adalah 3. Padahal ini ibaratnya kayak dibagi, kemudian 10 bagi 3 berapa? 3 kali 3 plus 1 kan, itu ketemunya 10. Gimana ya jelasinnya ya? Tidak bisa bantu Pak pembagian apa double slash ini Pak? Saya agak bingung dengan kata-katanya. Oke, sebentar Pak Dani. Oke, kata-katanya saya agak bingung ya. Kalau modulus kan cukup jelas tuh. Tapi kalau yang ini supaya tidak menyinggung yang fungsi lower segala itu loh Pak maksud saya. Sebentar Pak. Jadi kayak apa ya, kalau teman-teman perhatikan kan tadi kalau saya juga harus bikin kata-kata nih biar kalau tadi dikatakan kan misalnya 4, nah kalau ya 7/3 tadi 7/3 itu kan hasilnya nih ini kayak 7/3 kan hasilnya itu harusnya kan 2 sekian gitu kan, ya kan? Nah 2 sekian, jadi 2 sekiannya itu pasti akan kayak sama seperti, kalau mungkin bisa dikatakan sama seperti operator pembagian, tapi angka yang di belakang koma itu dihilangkan. Nah, angka yang di belakang koma itu dihilangkan. Nanti, misalnya, tapi kita nggak nyinggung dia ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini ada yang bilang, kata siapa tadi di chat, ada yang bilang kata Sylvia ini jumlah hasil bagi tanpa koma. Iya, bisa ya. Ya. Kita nggak ada ke atas atau nggak ada ke bawah, pokoknya entah itu komanya. Kan biasanya kita kalau pembulatan di atas 5 di pembulatan ke atas, di bawah 5 pembulatan ke bawah. Kalau ini entah itu mendekati 5 ke atas atau 5 ke bawah, pokoknya dihilangkan. Oke. Begitu Pak Dani. Yes. Ya. Oke, thank you. Yep. Agak bingung dengan kata-katanya, tapi oke. Penjelasannya oke, masuk. Kemudian kalau modulus ini salah satu yang nanti kita akan sering sekali pakai. Kalau yang ini terus terang saya agak jarang pakai karena saya biasanya menggunakan fungsi nanti lower. Jadi saya biasa paksakan untuk menjadi lower. Jadi setelah dibagi kemudian saya lower. Itu oke, tapi pengetahuan baru buat saya juga kalau di Python ada slash ini ya. Dibagi kemudian komanya dihilangin. Sedangkan kalau yang modulus itu adalah sisa hasil bagi, didefinisikan dengan menggunakan persen. 7 X sama dengan 7% 3. Oke, kemudian kita print X. Nah,
7 dibagi 3 itu kan sebenarnya sama. 3 kali 2 plus 1. Nah, di sini yang diambil adalah angka satunya itu. Jadi kalau misalkan di sini nanti kita 8, berarti dia nanti munculnya 2. Sedangkan kalau ini kita buat 9, 0. Karena 9 bagi 3, itu sisanya adalah 0. Itu adalah modulus. Oke. Ini bisa berguna juga nanti ketika kita berbicara tentang ganjil dan genap. Ya. 9 itu termasuk ganjil atau genap? Kita bisa bagi 2. Kenapa? Karena bilangan ganjil genap itu yang membedakan adalah genap, bilangan yang habis dibagi dengan angka 2. Ganjil, bilangan yang habis dibagi angka, yang ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan angka 2. 9 adalah bilangan ganjil. 9 modulus 2 itu ketemunya adalah 1. Kayak gitu. Ya, jadi 2 kali 4 ketemunya 8 plus 1. Itu. Kemudian untuk string kita bisa lakukan, oke ya, sampai ini tentang matematika. Kembali, kalau yang ini tentang string. Oke. Nah, di sini kita bisa memiliki kayak gini. Kemudian second sama dengan 200, kemudian in first plus second. Kalau kita jalankan first 100, 200. Ini akan berbeda ketika kita mendefinisikannya sebagai angka. Gitu. Munculnya adalah 25. Ya, kalau string itu prinsipnya di sebelah kan. Sedangkan kalau, nah, ada pertanyaan. Kalau kayak gini, bisa nggak? Ada yang tahu? Kalau kayak gini bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena dua tipe datanya berbeda. Yang pertama string, yang kedua adalah integer. Ini sedikit berbeda juga dengan bahasa pemrograman lain. Nanti kalau kalian belajar bahasa pemrograman JavaScript, ketika kita kayak gini, sorry, sebentar. Tadi apa? Oh, sorry. Bahasa pemrograman JavaScript. Udah tuh. Oke, tadi bahasa pemrograman JavaScript ya. Bahasa pemrograman JavaScript dia ketika ada seperti ini, dia memungkinkan untuk ngeprint 100-200 dengan melihat yang awalnya apa. PHP juga bisa. Sorry, yang bisa PHP. Ya, yang pasti bisa adalah PHP. Sedangkan kalau kita buat seperti ini, itu keluarnya adalah 100 plus 200, itu ketemunya adalah 300. Karena yang depan adalah integer. Ini sedikit pengetahuan aja. Nah, jadi nanti ketika kita pindah bahasa pemrograman, mungkin ada beberapa aturan-aturan di bahasa pemrograman tersebut yang akan berbeda dengan yang kalian pelajari di sini, di Python. Ya. Kemudian di Python itu juga kita bisa lakukan yang namanya perkalian string, ya, string dengan integer. Oke, saya perkecil dulu. Seperti ini, itu bisa munculnya adalah 200, 200, 200. Jadi 3 buah string dikalikan. Ya, gitu. Ya. Ini salah satu juga yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Bahasa pemrograman lain biasanya kalau string tidak bisa dikalikan. Oke, itu. Oke, kemudian sampai di sini. Basic. Ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, aman ya. Oke, kemudian, oh, ada yang pernah nyoba gini nggak?
Oke, berarti kalau perkalian di sini dia harus integer dengan string. Oke. Kalau gini, nggak bisa juga. Jadi harus dengan string dengan integer. Hanya bisa dengan integer. Oke, sampai di sini. Oke, selanjutnya secara umum program itu biasanya akan memiliki alur kerjanya input, kemudian diproses, inputan dari pengguna diproses, kemudian kita berikan outputnya. Kayak gitu. Oke. Di sini dicontohkan adalah untuk mengambil uang di ATM. Prosesnya kayak gimana? 1 dan 2 itu merupakan input, di mana kita memasukkan kartu ATM, PIN, kemudian nominalnya itu adalah proses input. Kemudian ATM ini akan melakukan pengecekan. Inputmu tepat nggak sih? Kemudian uangnya, saldonya cukup nggak sih? Uang yang ada di ATM cukup nggak sih? Di mesin ATM cukup nggak sih? Dan seterusnya. Itu adalah proses. Ya. Kemudian yang keempat, mesin ATM mengeluarkan uang dan mengurangi saldo. Ya. Itu merupakan output. Ya. Oh sorry, pengurangan saldo hasil ya. Oke. Pemahamannya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini dianggapnya adalah pengurangan saldo itu termasuk output, bukan proses. Ya, oke. Untuk menerima input dari pengguna dalam bahasa Python itu kita bisa menggunakan fungsinya adalah input. Ya, oke, sama dengan input, kemudian print. Di sini kita tidak melakukan proses apapun. Kemudian kita jalankan. Soto, outputnya soto, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan kalau kita mau minta input, pastikan kita menjelaskan ke user apa sih inputnya. Kamu mau minta input apa sih? Oke. Di sini kita bisa menambahkan siapa namamu. Kemudian kita beli backslash n. Siapa namamu? Dani. Oke. Kemudian oke. Oke, di sini dia mau menghitung suhu ya. Ada yang namanya konversi. Oke. Suhu tubuh. Suhu kelihatan kita pakai float, kemudian print suhu. Berapa suhu tubuhmu? 36. Kemudian dia melakukan proses konversi menjadi float, baru di print. Oke, makanya munculnya adalah 3,0. 3,0 seperti itu. Oke. Akan terjadi error nggak kalau kita menginput data selain angka ketika kita melakukan konversi? Harusnya keluar value error ini. Ya, kita coba. Seperti ini. Ini running error. Oke. Kemudian untuk komentar kita menggunakan tanda crash
komentar adalah statement yang tidak akan di-running oleh si compiler, oleh program, ya gitu, tidak akan dikompil menjadi sebuah exe, menjadi sebuah program. Itu adalah komentar, gunanya untuk memberikan catatan-catatan, algoritma segala kadang kita tuliskan di sini. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mari teman-teman, silakan bertanya kalau tidak paham. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Oke. Suruh nyoba aja Pak, mungkin Pak. Sekarang waktunya jam berapa ya? Jam 10.12. Kita punya 75 menit, 9.30, 75, 10.45. 15 menit, silakan kalian coba ini dulu. Ini adalah sifatnya guided. Saya juga akan mencoba mengetikkan di sini. Kalian juga sambil nyobain ya. Jangan cuma alamat, kemudian umur, kemudian IPK. Oke, kemudian kita akan print semua variabelnya. Oke, kemudian untuk ngeprint variabel kita bisa tadi di awal sempat saya tunjukkan kombinasinya bisa seperti ini. IPK. Saya running nama dari juga umur 17 tahun, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 1 Januari 1971. Kemudian IPK 4,0. Kemudian ini semuanya di print. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini dia mencontohkan gitu ya. Ini contoh yang pertama, input output untuk string. Kemudian contoh menghitung bilangan. 1 sama dengan F. Oke. X1 plus X2 plus X3 plus X4. Kemudian kali X1 kali X2 kali X3 kali X4. Kemudian print hasil perkalian
Hasil penjumlahannya. Kemudian kalau kita jalankan, 1, seperti itu. Oke, kemudian itu ada lanjutannya. Bisa juga setelah di output kita bisa lakukan perhitungan baru lagi jumlah plus 0,5 jumlah lagi kita juga ini statement ini juga kita bisa ringkas jadi jumlah plus sama dengan 0,5. Oke. Kemudian perkalian juga sama, kali bintang sama dengan 0,5 kali 0,5. Seperti itu. Masih bisa mengikuti? Masih bisa mengikuti? Oke. Masih, Pak. Ya. Supaya kalian nyobain yang 252. Silahkan kalian coba dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti salah satu saya tunjuk untuk menjelaskan ya. Siap, Pak. Silahkan. Monggo. Menyenangkan ya. Kalau baru mengajar gitu tuh terus ada yang bilang verse-nya kurang R, Pak. Tadi tuh ada kesalahan ketik. Menyenangkan. Yang mencoba menjawab jumlah hasil bagi tanpa koma, wah menyenangkan. Cuman pasif mendengarkan. Oke, ini silahkan dicoba dulu ya. Silahkan dicoba dulu. Pak, maaf, di kelas modulnya belum diupload ya, Pak? Tenang nih. Iya. Modul yang kemarin aja, Pak. Iya, Pak. Modul? Modul belum dicek, Pak. Coba cek modul. Modul kayaknya udah. Tadi saya juga ambil dari modul sih. Oh, oke, Pak. Siap. Karena saya punya yang full. Ambil dari modul. Kita banyak pakainya modul ya. Untuk Alpro ini. Yang kelas basically cuman untuk nilai di mana ya Pak Dida ya? Rencananya ya Pak? Nilai tetap nilai progres tetap di Moodle, tapi nanti nilai finalnya di ikhlas. Yes. Dan presensi itu yang penting. Jadi kalau teman-teman butuh material semuanya tinggal download aja di kelas ya. Di Moodle ya, di Moodle e-learning. Ya. Oh iya. Aku masih kebiasaan dengan kata-kata
Oke, mungkin saya sambil go through dulu lagi deh ya. Terus nanti kalian bisa sambil nyobain ini dan latihan mandiri. Kalian bisa cobain, saya tunggu sebentar nanti. Saya share screen lagi. Oke, kalau yang ini tadi kan, sorry, Oke, ini ya. Oke, kalau yang ini dia mau menunjukkan kita input, kemudian ada input, kemudian ditaruh ke dalam sebuah variabel. Ya, tadi juga sudah saya tunjukkan. Oke, kemudian yang mungkin cukup penting yang ini. Jadi ada yang namanya konversi ya, tadi sempat disinggung juga. Di sini ditunjukkan 30 itu adalah tipe data untuk X sama dengan 30, dia merupakan statement untuk mengisi variabel X dengan integer 30. Jadi ketika nanti di print, ini munculnya adalah 30 dan tipe integer. Oke. Kemudian kalau kita kalikan, Y sama dengan 4 kali integer X, itu sebenarnya integer X di sini dikonversi ke tipe data integer. Padahal dia sudah integer ya. Kita bisa ganti ini dengan float. Float kali 4, itu juga bisa. Oke. Kemudian, nah ini dicontohkan, Z sama dengan Y plus float X. Dia dikonversi menjadi float, kemudian ditambahi dengan Y. Ketika di print, dia munculnya adalah ada komanya di belakangnya itu. Oke, kemudian tipe data X dikonversi menjadi float untuk dijumlahkan dengan tipe data Y. Hasilnya yang ditampung bertipe float juga. Ya, oke. Ini tadi sudah. Kemudian untuk true false ini nanti kita akan banyak pakai menggunakan logika matematika ya untuk percabangan. Dua operator yang sering banget digunakan itu adalah tanda seru sama dengan, dan yang satunya adalah sama dengan untuk menunjukkan apakah P sama dengan L, atau tidak, seperti itu. Kalau yang tanda seru sama dengan itu menyatakan P tidak sama dengan L. Jadi kalau di sini A ini B, karakter A, karakter B, itu dia akan munculnya adalah true. Ya, karakter A tidak sama dengan karakter B, karena kan karakter A tidak sama dengan karakter B, atau angka 5 dan 2. 2 tidak sama dengan 5, betul. Berarti ini nanti munculnya adalah true. Oke. Kemudian 2 sama dengan 2, munculnya adalah true. Sedangkan kalau kita gunakan 2 tidak sama dengan 2, ini munculnya adalah false. Seperti itu. Oke. Nanti juga ada operator kurang dari 5. Munculnya adalah true. Semoga masih ingat ya pelajaran matematika dulu. 2 kurang dari 5. Benar nggak? Benar. Ya makanya outputnya adalah true. Seperti itu. Oke. Kemudian ini konversi ya, STR untuk mengubah dari apapun menjadi string, untuk int untuk mengubah menjadi integer, float untuk yang bilangan koma. Oke. Jika ada simbol, gunakan kutip 2 atau gunakan backslash sebelum menuliskan simbol. Oke. Seperti ini. Kode sama dengan AB123. Kemudian nama sama dengan kacamata. Harga satuan sama dengan 25.000. Stok sama dengan 10. Oke, kemudian kalau kita print kode barang persen S, kemudian SN barang, ulang di sana dulu.
Kemudian sampai mana nih kita? Sorry, ada gangguan. Barang %S, kemudian harga di sini kita menggunakan %D itu mewakili integer double, ya. Kemudian \n stok sama dengan kita bisa menggunakan %D juga, %D. Kemudian kita isikan di belakang. Jadi value-value %S, %D ini akan diisikan dengan variabel-variabel yang kita tuliskan di belakang sesudah stringnya ini. Saya terus terang tidak terlalu menyukai model yang seperti ini. Saya lebih terbiasa dengan yang cara tadi. Jadi print kode barang \n seperti itu. Ya. Kemudian print nama barang \n, harga print stock seperti itu. Oke. Kemudian kalau ini kita print kode nama satuan stock. Ya, kepanjangan. Saya hapus dulu yang ini. AB 123. Salahnya di mana ya, Pak? Oh, gitu. Oke, jadi kode barang AB123, nama barang kacamata, harga 125.000, stok 10. Ini tadi saya kelewatan persennya. Kalau sintak yang tadi saya tuliskan itu bahasa C sebenarnya. Lagi. Ini adalah float. Dan print, kita bisa printkannya menggunakan %.4. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan khusus untuk float ya. Khusus untuk float kita bisa mendefinisikan berapa angka di belakang koma. Itu. Oke. Seperti itu. Yes. Begitu. Oke. Pak, tidak ada mau nambahin, Pak? Mungkin untuk materinya. Kalau untuk tambahan sih nggak ada, Pak. Cuma yang penting teman-teman bisa mulai berlatih aja karena minggu ini udah mulai ada unguided ya. Itu. Nanti unguided-nya akan dijelaskan sama asisten sebelum kelas dimulai. Ya, sesuaikan dengan materinya. Dan juga untuk laporan yang video praktikum juga mungkin bisa dibuat. Nah, teman-teman bisa ngambil sesuai dengan petunjuk penilaian yang udah dibagi. Begitu aja. Sama mungkin kalau teman-teman mau mengerjakan latihan mandirinya, nah kan bisa dicoba gitu. Begitu Pak Dani? Iya. Ada tambahan? Cukup sih saya, Pak. Masih ada waktu sekitar 1 jam sih sebenarnya ya. Kalau mau diskusi-diskusi sebenarnya masih bisa. Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana? Itu berarti nanti kita milih soalnya bebas, Pak? Yang dibuat video. Bentar, kita cek panduannya dulu. Saya juga lupa ya. Saya juga lupa soalnya. Saya ingat kayaknya, enggak, itu prog web. Mata kuliah beda. Kalau untuk ini, sebentar ya. Gimana sih?
satu buah problem soal atau permasalahan yang bisa digunakan. Tapi tidak boleh sama dengan modul atau unguided-nya. Nah, itu. Gitu. Ya, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Itu ada di chat itu. Latihan mandiri 1 bener apa enggak ya? Coba jalanin aja. Maverick coba dijalankan. Di show juga boleh ya? Di Kalau show mau juga boleh loh. Hostnya saya lempar balik ya, Pak. Oke. Host. Ya, berarti untuk yang latihan mandiri 1 mungkin Maverick dulu kita jadiin host untuk ngecek hasilnya. Nggak apa-apa. Itu kalau Maverick kayaknya versi apa ya? Kayak versi canggihnya ya. Maksudnya dia pakai perulangan segala kan. Mic saya rusak. Kamu show screen aja nggak apa-apa. Show screen, nanti kamu contohkan running videonya seperti apa, runningnya seperti apa, udah kita lihat. Ya, silakan Maverick. Maverick udah jadi host ya. Silakan Maverick, share screen ya. Anda sudah jadi sebenarnya tidak terlalu sulit sih. Cuman plus 3 rata-rata dari 3 bilangan sembarang bisa sih, tinggal bilangan 1, bilangan 2 apa. Bilangan 3 apa. Versi canggihnya ini. Oke, programnya. Di komen aja. Di komen aja Maverick, sudah terlihatnya. Kamu bikin pakai komen. Nah. Apa kalau mau ngomong? Sini pakai slash. Pakai apa? Tanda pagar. Hashtag. Crash. Nah. Kelihatan. Sudah terlihat. Yo, coba di running. Di depannya loh, jangan lupa itu. Hashtag itu di depan. Nah, sip. Oke. Silakan. Nah, masukin angka 2, 3, 5. Oke. Oh, di split tuh mantap, udah pakai fungsi split. Jos. Oke. Good. Betul sih. Tapi di pertemuan ini sebenarnya kita masih belum pakai looping segala ya. Belum. Jadi cuman apa ibaratnya kayak bikin input variabel 1, input variabel 2, input variabel 3, hitung, print rata-rata. Udah gitu doang. Tapi ini Maverick dia menunjukkan yang berbeda, yang lebih canggih. It's okay. Thank you Maverick. Banyak jalan menuju Roma. Banyak step by step. Maverick pernah coding sebelumnya? Maverick pernah dapat coding? Oh, oke. Sudah dikit-dikit ya. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Udah lancar. Mantap. Step by step-nya asik, Pak. Dia udah pakai fungsi split segala macam, Pak. Asik gitu. Oke. Next, mungkin untuk latihan 2.2 ada yang mencoba mengerjakan menghitung nilai fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 2x plus 15 per x jika x merupakan bilangan bulat sembarang. Apakah ada yang mau mencoba? Pak. Yuk. Itu modelnya expired, Pak. Expired gimana? Jadi ke unenroll sendiri. Loh, sama Pak. Aku juga Pak setelah download modul tadi Pak. Iya Pak. Berapa orang yang seperti itu? Apakah ada sama Pak? Saya.
Saya juga, Pak. Wah, banyak juga ya. Saya, Pak. Pak. semua, Pak. Saya juga, Pak. Wah, parah. Bentar. Model FTI ya? Apa? E-learning ya? E-learning. Oh, makanya gue aneh. Partisipan. Sekalian ini adalah grup B. Nah. Show all. Oke. Jadi siapa aja? Mungkin bisa diberitahu. Mungkin bisa lewat chat namanya. Ricardo Chandra. Di sini tulisannya masih terdaftar sih. Coba kamu login lagi. Bisa nggak? Mungkin tadi teman-teman yang ke kick tiba-tiba hampir semua berarti. Tadi pagi dapat email gitu, Pak. Email kalau expire enrollment-nya. Tapi masih bisa akses nggak sampai sekarang? Saya nggak bisa, Pak. Sekarang nggak bisa, Pak. Sekarang kelasnya nggak ada, Pak. Ya, course-nya hilang. Nggak bisa, Pak. Oh, iki. Ya. The notification that enrolled on the course do expired. Hah? Nah, sama kayak Untung itu, Pak. Saya kan dapat email gitu tadi pagi. Oke. Iya. Ini ada beberapa kayak Armando. Armando di sini nggak ya? Asriel. Harusnya di sini ada sih, Pak. Iya, Pak. Abilio ada di sini nggak ya? Ada itu Abilio. Tapi dia statusnya not current. Not current itu gimana, Pak? Saya juga nggak ngerti. Ini juga baru tak baca lagi. Jadi saya juga dapat email gitu ya, Pak. Oh. Katanya expired gitu. Apa saya self enrollment gitu sendiri toh, tapi nggak bisa. Oh, ya. Ini kayaknya di mana, Pak? Pak Dida? Ya, kayaknya enrollment-nya bisa cuma seminggu, Pak. Cuma seminggu ini salah nih. Maksudnya enrollment. Iya, kita Coba tak betulin dulu ya. Saya sampai kapan dulu. Iya, Pak. Ini. Sambil kalian nyoba-nyoba dulu yang lain kalau mau nyobain Abilio di sini juga ya. Coba Abilio bisa akses nggak? Bentar, Pak. Yo. Oh, udah, Pak. Oke, ya udah. Sambil menunggu berjalan Masuk, yang not current saya benerin dulu ya. Kok aneh. Sambil menunggu. Nah. Yang lain sambil menunggu atau mau mengerjakan sesuatu silakan. Nah.
enroll key ini apa ya Pak Didayo? Prak Alpro apa ya Pak? Ya lali ya. Ada yang masih ingat nggak ya enrollment kini? Belum join Pak Dani? Bukan. Ada mahasiswa kayaknya belum join. Ya benar. Saya juga masih mencari. Kalau ada yang ingat enrollment nih, tolong di-share ini. Alpro GN 2020 2021 ini tanda seru. Ya. Itu sepertinya. Oke. Oh, hampir semua jadi not current ya. Ditunggu aja, Iya. sedang diproses. Kok aneh. Apa settingannya lali? Mungkin teman-teman sambil nunggu barangkali ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu begitu. Pak Dida ngaktifnya dari bawah. Itu dari atas, Pak. Oh, aku tak dari bawah ya. Oke, siap. Mungkin sambil teman-teman yang sudah bisa mulai mengerjakan, tiba-tiba enrollment-nya berubah itu. Kalau enrollment metodenya diganti gimana ya? Bisa nggak ya? Bisa sih harusnya, Pak. Cuman kan kemarin yang setting kelas ini kan Pak Kuncoro semua. Makanya, saya juga nggak ngerti ini sebenarnya. Cuman harus menunggu sih apa? Ya agak lama sih karena kan satu akun. Jadi yang di bawah harap sabar. Atau start date end date-nya ini dipanjangin ya? Udah tak buat sampai 1 semester, Pak. Tadinya cuma 1 minggu. Iya, aku tadi juga ngeliat itu langsung. Makanya kok tiba-tiba loh, kok jadi cuma 1 minggu. Wah, ini mungkin pas settingnya agak terburu-buru jadi tidak optimal, nggak apa-apa. Aku dari belakang ya. Tak enroll. Semester sampai bulan apa, Pak? Coba sampai 30 Juni aja, Pak, udah. Udah beres kan 30 Juni kira-kira? Oke ya. Oke. Oke, teman-teman yang masih problem silakan dicoba diulangi lagi. Ya, beberapa sudah bisa teraktifkan. Nah, nanti yang belum diaktifkan silakan
Juni. Oke, sambil menunggu teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Halo, teman-teman. Halo. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sambil menunggu aja, nanti ditunggu aja. Ini lagi on proses. Karena prosesnya satu-satu, mungkin kelas bisa diakhiri dulu aja Pak Dani, nggak apa-apa. Oke, boleh diakhiri dulu. Saya juga tak OTW ke kampus dulu. Saya juga nanti ada 11.30 ngajar lagi. Oke. Mungkin gitu dulu.